Budget gaming. Aku pengen main game, tapi aku nggak punya banyak uang. Dan aku butuh VGA yang murah, tapi juga bertenaga. Dan jawaban untukku adalah Intel ARCA 380. Wahai para makhluk, kembali lagi bersama saya di Aditya Zion. Dan kali ini aku akan mereview Intel ARCA 380. Ini adalah VGA terbaruku ya, dari kubu biru, yaitu Intel. Intel ini udah merek paling terkenal ya untuk prosesor. Tapi saat keluncuran VGA-nya itu bukan sedikit sih, sangat buruk ya. Banyak masalah saat peluncuran VGA milik Intel ini ya, yang dimana salah satunya adalah dulu nggak support DirectX 9, dan juga drivernya itu sangat-sangat buruk sekali ya, bahkan sampai sekarang di 2025 ya. Tapi selebih daripada itu, driver memang masih buruk sih ya. Yap, masih buruk di 2025 ya. Drivernya sering nge-crash, dan ya itu aja sih, sering nge-crash doang sih. Udah nggak ada lagi komplain aku tentang Intel ARC ini, cuman nge-crash doang ya drivernya. Selebih daripada itu, Intel ARCA 380 ini sudah sangat bagus. Dan ini adalah game-game yang aku rekam di Intel ARCA 380 ini. Bomb carrier knocked down. Only one enemy remaining. 리자렉션 드론 가동 중요. Perfect teamwork.
Nah, itu dia game-game yang aku rekam menggunakan Intel ARC A380 ini. Dan juga beberapa video aku merekamnya menggunakan AV1, yang dimana emang dari Intel ARC ini disupport. Katanya ini adalah format yang cukup bagus untuk sekarang, apalagi streaming dan merekam video recording gitu. Sebelum aku menggunakan VGA ini, aku menggunakan VGA dari Nvidia, yaitu GT 1030, yang dimana itu sangat outdated banget di 2025 ya. Itu udah bener-bener harus ganti ini. Dulu aku beli VGA itu sekitar 1,5 juta ya, di tahun 2023 kalau nggak salah. Udah 2 tahun berarti. Kalau kalian masih inget, aku pernah merekam game Wuthering Waves di channel aku, dan kalian bisa lihat video ini. Oke, ouch. Nama nge-lag lagi. Ya ampun, nge-lag mulu dong. Dan ya, itu dia ya gameplay. Dulu aku mau menggunakan GT 1030. Tapi bagaimana dengan menggunakan Intel ARC A380 ini ya? Dan itu adalah gameplay menggunakan settingan rata kanan guys. Itu udah bagus banget. Banyak game gacha yang aku mainin sekarang udah rata kanan semua. Dan mungkin game-game kayak e-sport atau game kayak PvP kayak CSGO, mungkin kayak Dota, aku belum nyoba sih itu 2 game. Tapi kalau Strinova aku itu ultra setting, berarti rata kanan juga. Itu lancar 60 fps, nggak nge-lag, dan OBS-nya nggak nge-crash. Tapi memang masih ada ada spek ya, bukan kekurangan sih ini. Lebih tepatnya kayak spek yang kalian butuhkan untuk memasang VGA ARC A380 ini, yaitu motherboard kalian harus punya resize bar. Aku lihat banyak video orang yang membahas ini ya. Kalau kalian nggak pakai resize bar, itu performanya sangat berkurang sekali. Walaupun ini VGA udah punya GDDR6 GB loh, untuk harga 2 juta. Nah, ini VGA kalau kalian nggak punya resize bar itu sangat tidak direkomendasikan ya. Terus juga spek yang lainnya, kalian harus punya motherboard yang support PCIe 4.0 juga. Kalau kalian punya PCIe 3.0 ke bawah, itu nggak direkomendasikan juga, karena emang berpengaruh juga ya. Terus yang terakhir, kalian harus punya prosesor generasi ke-10 ya. Untuk Intel, kalau Ryzen aku nggak tahu sama sekali, aku nggak bisa baca apanya ya, generasi keberapa ini Ryzen, terus rekomendasinya harus keberapa aku nggak tahu. Tapi yang pasti kalau untuk Intel Core, kalian harus punya 10 ke atas generasinya. Kalau 9 ke bawah juga performanya bakal berkurang. Masih bisa dipakai tapi nggak terlalu bagus. Jadi kalau kalian nggak punya 3 spek tersebut, saya merekomendasikan kalian beli saja GTX 1650. Itu adalah VGA yang setara dengan Intel ARC A380 ini. Kalau untuk AMD, aku nggak tahu juga ya. Aku dulu pernah pakai tapi nggak terlalu lama, jadi aku nggak tahu apa-apa soal AMD sekarang. Tapi kalau kalian punya generasi 10 ke atas, PCIe 4 dan resize bar di motherboard kalian, kalian bisa menggunakan VGA ini dengan lancar jaya ya. Tapi untuk ARC A380 ini ya mungkin sekelasnya, gamenya paling maksimal itu aku coba mainnya Elden Ring dan Armored Core 6. Ya grafik-grafik selevel itulah.
grafiknya. Kalau kalian pengen selancar-lancarnya game terbaru sekarang. Tapi untuk kayak game-game yang lebih terbaru lagi, kayak aku lihat kayak orang-orang ngebandingin di Stalker 2, Indiana Jones yang pakai ray tracing, itu nggak bakal terlalu lancar ya di VGA ini. Mungkin kalian bisa beli saja yang VGA dengan harga 3 juta, yaitu Intel ARC A580. Itu lebih bagus, tapi emang harganya 1 juta lebih mahal. Oh ya, ngomong-ngomong tentang ray tracing, ARC A380 ini udah punya ray tracing juga, yang dimana poin plus, tapi nggak sebagus RTX ya. Jelas, karena ini RTX pasti lebih kuat. Sementara kalau ini Intel ARC ini mungkin kalian bisa pakai kalau kalian punya game-game yang tempat-tempatnya indah, terus emang gamenya juga support ray tracing, kalian bisa aktifin dan kalian bisa screenshot. Tapi aku tidak merekomendasikan kalau kalian menggunakan ray tracing untuk gameplay ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal harga, tadi aku udah bilang kalau ARC A380 ini seharga sekitar 2 juta. Ini aku modelnya yang ASRock ya, ASRock. Ada juga aku lihat ada yang Gigabyte, ada juga yang dari Sparkle, tapi aku milihnya yang ASRock ya. Oke, itu aja sih ya kelebihan dari Intel ARC A380 ini ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian pengen ARC A380 ini itu udah sangat bagus, tapi dengan syarat kalian punya 3 minimum spek, yaitu generasi 10 prosesornya, PCIe 4, dan resize bar. Kalau nggak punya itu, mending beli GTX aja. Oke, mungkin cukup sekian dari review ini. Kedepannya mungkin aku bakal buat video lagi ya. Karena emang aku udah dari kemarin menunggu VGA ini untuk membuat konten lebih banyak, main game lebih banyak, rekam lebih banyak. Dan emang ini VGA udah support AV1 yang mana memudahkan aku untuk merekam video dan mungkin juga mengedit ya. Oke, saya Aditya Zion. Bye-bye. The battle is